Perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana seharusnya perilaku dari tingkat individu, tingkat kelompok, serta dampaknya terhadap kinerja, baik itu tingkat individual, kelompok, maupun organisasi. Perilaku organisasi juga dikenal sebagai studi tentang organisasi, yang dimana studi ini adalah sebuah bidang telaah akademik khusus yang mempelajari organisasi dengan memanfaatkan metode-metode dari ekonomi, sosiologi, ilmu politik, antropologi, dan psikologi. Jadi, perilaku organisasi ini merupakan pembelajaran tentang suatu sifat atau karakteristik individu yang terjadi di lingkungan suatu organisasi. Perbedaan perilaku organisasi dengan disiplin ilmu lainnya, menurut Larry L. Cummings, perbedaan yang dimaksud adalah yang pertama, perilaku organisasi dengan psikologi organisasi. Perbedaannya yaitu psikologi organisasi membatasi konstruksi penjelasannya pada tingkat psikologi saja. Nah, sedangkan perilaku organisasi konstruksi penjelasannya berasal dari multidisiplin ilmu. Lalu, persamaannya ialah kedua bidang tersebut menjelaskan perilaku orang-orang dalam suatu organisasi itu. Nah, perbedaan perilaku organisasi dengan teori organisasi ini didasarkan pada dua perbedaan. Yang pertama, unit analisanya, dan yang kedua adalah pusat variabel tak bebas. Nah, perbedaan perilaku organisasi ini dirumuskan sebagai suatu studi dan tingkah laku individu dan kelompok di dalam suatu organisasi dengan penerapan suatu ilmu pengetahuan tertentu. Sedangkan teori organisasi itu sendiri adalah studi tentang susunan, proses, dan hasil-hasil dari organisasi itu sendiri. Yang ketiga adalah perbedaan perilaku organisasi dengan personal dan human resource, yang dimana perilaku organisasi ini lebih menekankan pada orientasi konsepnya saja, sedangkan personal human resource menekankan pada teknik dan teknologi, yang dimana cara atau metodenya. Prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan oleh Toha, yang dimana salah satunya itu orang berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan tentang bagaimana bertindak. Nah, kebutuhan-kebutuhan manusia dapat dipenuhi lewat perilakunya masing-masing. Dalam banyak hal, seseorang dihadapi dengan sejumlah kebutuhan yang potensial yang harus dipenuhi dengan lewat perilakunya sendiri. Cara untuk menjelaskan bagaimana seseorang membuat pilihan diantaranya sejumlah besarnya menggunakan rangkaian perilaku yang terbuka baginya adalah dengan menggunakan penjelasan teori pengharapan. Teori ini didasarkan pada proses yang sederhana, yakni bahwa seseorang memiliki perilaku yang sedemikian karena ia yakin dapat mengerjakan untuk mendapatkan sesuatu hasil tertentu, misalnya mendapatkan hadiah atau upah, dan dikenal oleh atasannya yang menarik baginya karena sesuai dengan tuntutan kebutuhannya. Nah, kenapa organisasi itu penting untuk dikembangkan? Menurut Cormack dan Edelfelt menyatakan setiap orang di antara kita mempunyai gagasan tentang bagaimana organisasi beroperasi berdasarkan pengetahuan jalanan dari pengalaman pribadi. Kita pernah menukarkan cek di suatu bank, atau memesan tempat di suatu hotel, atau berobat ke rumah sakit. Bila kita dihadapkan pada bermacam-macam masalah tersebut, maka kita terpaksa untuk menggunakan teori bagaimana organisasi beroperasi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan tertentu. Nah, apakah teori perilaku organisasi ini dapat berguna atau tidak? Tentu berguna, karena kita sendiri sudah menggunakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaannya adalah, apakah kita dapat mengembangkan teori-teori kita dengan mempelajari dan memikirkan organisasi itu sendiri? Kita belum tahu. Dengan dikembangkannya perilaku organisasi adalah untuk mendeterminasi bagaimana perilaku manusia dalam mempengaruhi usaha pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Semakin banyak perilaku atau kejadian yang dapat diprediksi dan semakin banyak yang dapat dijelaskan, maka pada gilirannya akan dibutuhkan bentuk kontrol atau pengendalian perilaku. Maksudnya tidak lain agar perilaku individu dalam organisasi itu dapat selalu diarahkan ke arah yang positif, yaitu perilaku yang menunjang pencapaian sasaran organisasi secara efektif. Begitu. Baiklah, sekian dari jawaban saya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua.